Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta email untuk pimpin kita doa. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, segala syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dikau kami puji kini dan sekarang sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk email yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Alexandro Marlino Bota. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Sakitnya sejak kapan dia? Kemarin ada tidak? Tidak. Berarti sudah 2 hari ya. Nah, siapa yang dekat dengan Alexandro? Yang rumahnya bertetangga? Tidak ada ya? Kalau email nanti pulang tolong dicek ya, dijenguk ya teman-temannya sakit, tolong dijenguk, diajak supaya besok bisa datang ke sekolah. Yang berikut siapa lagi? Domingus Pasibiato. Domingus Pasibiato, kenapa dia hari ini ke sekolah? Sakit juga. Kenapa dia sakit semua itu? Pasibiato tinggalnya di mana ini? Yang di Likot siapa itu? Nanti pulang kita dijenguk juga ya. Yang di Likot nanti jenguk temannya Pasibiato. Ajak kalau belum berobat disuruh berobat, supaya sembuh besok bisa sekolah. Oke. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Kita masih ada yang sama, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD yang 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik dan dipadukan dengan metode diskusi. Jadi kita berdiskusi. Tujuannya apa hari ini? Yaitu kalian bisa menjelaskan cara menggambar grafik persamaan garis lurus serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual dari persamaan garis lurus itu secara tepat. Hari ini khusus kita belajar tentang menggambar grafik garis lurus. Menggambar grafik garis lurus. Sebelum kita masuk ke materi menggambar grafik garis lurus, kalian tentu masih ingat ini? Masih. Ini gambar apa di papan ini? Apalagi selain suntik, apalagi Rian? Titik potong. Ada titik potong. Sehingga kalian perhatikan di situ ada titik-titik potong. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Oke, sekarang coba titik A. Titik potong dari titik A. Febri? Titik A 2,2, benar? Benar.
-3,3. Min 3,3. Oke. Yang berikut. Titik D. Silakan yang kanan. 1,4. Titik D 1,4. Bisa ya? Berarti bisa ingat semua materi ini karena ini masih punya hubungan dengan menggambar grafik. Jadi sebelum kita menggambar grafik garis lurus, yang pertama itu kita harus menentukan titik potongnya dulu. Kalau titik potongnya sudah benar, kita sudah bisa menentukan titik potong, berarti kita bisa menggambar grafik. Kalau sudah menggambar grafik, kita tinggal menghubungkan titik-titik potong tersebut. Menghubungkan titik-titik potong. Ingat, kalau namanya persamaan garis lurus, maka grafiknya itu akan berbentuk garis lurus. Oke. Nah, sekarang lihat di sini. Ini ada gambar lapangan pesawat udara, lapangan pesawat terbang bersama dengan pilot. Apa hubungannya? Lihat sini, lapangan pesawat ini berbentuk lurus, lurus. Sehingga berkaitan dengan materi kita hari ini, grafiknya berbentuk garis lurus. Lalu di sini ada gambar pesawat. Pesawat itu yang mengendari pesawat itu dinamakan apa? Pilot. Apa yang mau jadi pilot di sini? Oh, baik sekali. Hebat. Tepuk tangan dulu. Kalau mau jadi pilot, kalau pilot itu kan gagah, ganteng, perempuannya juga cantik, ya toh? Ya. Kalau mau jadi pilot, harus belajar. Harus belajar yang rajin. Sekarang sudah kelas 8, belajar yang rajin. Tahun depan itu sudah sampai dengan kelas 9 sudah lulus, sampai dengan tamat SMA harus kuliah, belajar yang rajin. Selain belajar kita harus berdoa. Ada juga tentang persamaan garis lurus karena seorang pilot dia harus bisa menguasai titik koordinat. Kalau di jalan raya sopir tolong perhatikan. Sopir itu dia punya jalur, tapi kalau di udara dia harus bisa membaca titik koordinat. Nah, kita lanjut. Masih semangat? Masih. Hingga kita lanjut. Nah, hari ini pembelajaran kita seperti tadi kita dengan metode diskusi ya. Nah, hari ini kita berdiskusi sehingga kalian nanti dibentuk dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Kalian berdiskusi nanti. Ibu bagikan LKPD ya. Ibu bagi LKPD diselesaikan di dalam kelompok. Setelah itu kalau sudah selesai setiap kelompok masing-masing wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya itu perhatikan dulu apa yang hari ini harus kalian diskusikan. Lihat di sini. Sudah ada gambar apa di sana? Ada gambar. Sopir yang sedang mengisi bensin bahan bakar. Oke, sekarang lihat apa yang muncul di dalam benak kalian. Silakan bertanya atau kalian lihat apa di situ, mereka buat apa, silakan. Ibu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan di sana? Yang sopir dengan yang petugas pengisi bahan bakar itu sedang berbuat apa di situ? Apalagi Excel? Siapa yang mengisi bensin itu? Siapa yang mengisi bahan bakarnya? Rian, ayo. Saja yang ada dalam gambar ini. Siapa saja yang ada dalam gambar tersebut? Nah, gambar ini berhubungan dengan masalah yang akan kita selesaikan di LKPD nanti. Ini masalahnya. Jadi yang punya mobil tadi, yang punya bemo tadi adalah Pak Ardi. Dia itu seorang sopir bemo, dia mau mengisi bahan bakarnya. Ya, silakan perhatikan baik-baik.
masalahnya tersebut. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, silakan diselesaikan di dalam kelompok masing-masing. Baik, perhatikan di LKPD itu ditulis identitas kelompoknya. Identitas kelompoknya ditulis kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lalu ditulis nama anggota kelompoknya. Ya. Selain itu, Ibu akan bagikan bahan ajarnya. Untuk lebih memperjelas kalian menyelesaikan soal, Ibu bagikan bahan ajar. Silakan dibaca dulu bahan ajarnya ya. Dalam bahan ajar itu sudah ada contoh soal. Pelajari baik-baik bahan ajarnya. Setelah itu baru selesaikan LKPD-nya. Silakan dibaca bahan ajarnya. Langsung berdiskusi ya. Bagi tugas supaya cepat untuk menyelesaikan bagi 2 orang selesaikan nomor 1, 2 orang selesaikan nomor 2. Nanti yang ditulis satu ya, yang sudah ini, tapi nanti dikumpulkan ini yang ada dituliskan kelompoknya. Ditulis yang rapi karena nanti dinilai ya hasil LKPD di rumah. Selesaikan dari nomor 1, ada 2 nomor ya di LKPD itu, ada 2 nomor. Kalian tinggal
Nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi ya. Presentasi. Jadi ingat penilaian hari ini. Jadi Ibu dinilai dari 3 aspek ya. Dari sikap tadi sudah yang pertama itu sikap spiritual, jadi manusia apa dan kita berdoa. Yang berikut sikap sosial di dalam berdiskusi. Dan diskusi bersikap bernilai. Yang berikut nanti pengetahuan itu nanti sebentar ada tes di akhir, di betul nanti ada tes ya, satu ngomong. Terus di keterampilan nanti yang dinilai itu adalah presentasi. Saat kalian presentasi hasil diskusinya, presentasi hasil diskusi dan hasil EKPD, gambaran kerja itu nanti dinilai juga. Sudah. Bagaimana? Sudah. Nanti jawabannya dioper ke sini ya, seperti itu terangkumkan.
Perhatikan baik-baik tandanya ya. Ingat, koperasi itu bilangan bulat. Koperasi itu bilangan bulat. Perkalian nanti bagi tugas. 2 orang selesaikan nomor 1, 3 orang nomor 2. Desta. Cepat tapi teliti ya. Lihat hasil koperasi itu bilangannya itu. Perhatikan baik-baik tandanya, positif negatifnya itu. Oke, silakan ya. Sekarang dengan menggambar. Grafik yang mana selesaikan nomor 2. Nomor 2 ini nomor 1. Cepat lagi, 5 menit lagi ya. Cepat.
Nomor 1, oke.
Kedua persamaan satu Ini mana aja Bu? Kamu kerjanya di LKP nih, mana aja itu? Dihubungkan grafiknya itu sampai satu ini. Oke, waktu kita untuk sudah semua ya. Diskusi sudah selesai. Sekarang perhatikan. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang bersiap-siap wakil dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi untuk menerima bantu, jadi ibu kasih kesempatan satu kelompok dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi. Misalnya ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ibu kasih kesempatan kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompoknya Putri ya. Yang lain silakan memperhatikan ya. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar grafik dari permasalahan garis lurus 3x tambah 4y sama dengan min 12. Pertanyaannya, titik potong dengan sumbu x, maka cara kerjanya adalah 3x tambah 4y sama dengan min 12. Jadi 3x sama dengan min 12
kali 3 sama dengan min 4. Jadi titik potongnya adalah min 4,0. Pertanyaan yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka 3 tambah Y sama dengan min 12. Jadi 4Y sama dengan min 12. Min 12 bagi 4 sama dengan 3, min 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y sama dengan 0,3. Sekarang di grafiknya dia mungkin dibaca toh? Oke, nanti 2 orang dari kelompoknya silakan menempelkan hasil gambarnya tadi di papan. Silakan teman dari kelompok 1. Kelompok 1 yang ditempelkan. Baik, silakan perhatikan ya. 2 orang. Mari sudah. Oke, yang lain silakan memperhatikan hasilnya. Jika ada yang mau bertanya, silakan, atau melengkapi jawabannya silakan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Perhatikan baik-baik gambarnya. Bisa dilihat ya? Angkanya mungkin tidak terlalu jelas, tapi lihat di gambar grafiknya. Dari kelompok 1, kalau sudah selesai presentasikan silakan. Sekian dari terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang lain silakan menanggapi bagaimana hasil jawaban dari kelompok 1 tadi. Silakan. Dari kelompok 2, silakan. Bagaimana tadi? Silakan. Oke, dari kelompok 2. Merlin, silakan. Saya akan melengkapi jawaban dari kelompok 1. Oke, yang di kelompok 1 bisa dengar dari Merlin melengkapi hasil diskusinya. Nomor 1, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus 3x tambah 4y sama dengan min 12. Penyelesaian. Titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. 3x tambah 4y sama dengan min 12. 3x tambah 4 dalam kurung 0 sama min 2 sama dengan min 12 sama dengan min 12. 3x sama dengan min 12. X sama dengan min 12 bagi 3. X sama dengan min 4. Jadi titik potongnya adalah min 4,0. Oke, terima kasih Merlin. Belum, masih ini, Merlin masih melengkapi lagi. 2. Titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. 3x tambah 4y sama dengan min 12. 3 dalam kurung 0 tambah 4y sama dengan min 12. 4y sama dengan min 12. Y min 12 bagi 4. Y sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu y sama dengan 0, min 3. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Merlin. Kelompok 2 yang melengkapi. Tadi mungkin ada kekeliruan dari kelompok 1. 12 dibagi dengan ini pada. Tapi sudah dilengkapi. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana kelompok selain kelompok 2? Kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang mau melengkapi atau ada pertanyaan? Kelompok 3? Kelompok 3
mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2. Pak Ardi adalah seorang sopir bemo. Kapasitas bahan bakar bemo yang dikendarainya adalah 42 liter. Pak Ardi telah mengisi tangki bahan bakar bemo tersebut hingga penuh untuk bekerja hari ini. Setiap menempuh jarak 12 km dan menghabiskan bensin 1 liter. Pertanyaan A. Buatlah sebuah persamaan sehingga dapat mengetahui kondisi bahan bakar terhadap garis tempuh. B. Gambarlah grafik hubungan antara jarak dan bahan bakar. Tuliskan langkah-langkahnya. C. Setelah menempuh perjalanan berapa kilometer, bemo tersebut kehabisan bahan bakar. Penyelesaian. A. Menentukan persamaan garis dapat mengetahui kondisi bahan bakar terhadap jarak tempuh. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar. Bahan bakar dalam kurung liter, jarak kilometer. 1 liter bahan bakar sama dengan 12 jarak kilometer. 2 liter bahan bakar sama dengan 24 km. 3 liter bahan bakar sama dengan 36 km. 4 liter bahan bakar sama dengan 48 km. 42 liter bahan bakar sama dengan 504 km. Dari tabel di atas diperoleh D. Ketersediaan bahan bakar dalam kurung liter. 1 sama dengan 12 sama dengan 1 kali 12. 2 sama dengan 24 sama dengan 2 kali 12. 36 sama dengan 3 kali 12. 48 sama dengan 4 kali 12. 504 sama dengan 42 kali 12. Jadi, jika J merupakan jarak yang bisa ditempuh dengan ketersediaan B liter, maka dapat ditulis dalam bentuk persamaan. J sama dengan B kali 12. B. Membuat grafik. Langkah-langkah membuat grafik. 1. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar dalam kurung sudah ada di atas. 2. Menentukan titik-titik koordinatnya. Misalkan B sama dengan banyaknya bahan bakar dalam kurung liter, J sama dengan jarak yang ditempuh kilometer, maka diperoleh dari tabel tersebut diperoleh titik-titik koordinat sebagai berikut. 1,12, 2,24, 3,36, 4,48, 42,504. Setelah menempuh perjalanan berapa kilo bemo tersebut kehabisan bahan bakar. Diketahui ketersediaan bahan bakar bemo Pak Ardi adalah 42 liter. Ditanya jarak tempuh sampai bahan bakar habis. Jawab, di atas sudah dimisalkan B banyak bahan bakar. B sama dengan 42 didistribusikan ke persamaan C sama dengan B kali 12. Diperoleh J 42 kali 12 sama dengan 54. Jadi jarak maksimal yang bisa ditempuh bemo. Jadi jarak maksimal yang bisa ditempuh sampai bemo kehabisan bahan bakar adalah 504 km. Sekian dan terima kasih. Belum selesai ya ditempel gambar grafiknya karena ada grafiknya toh. Ya. Silakan ditempel. Tempel ya.
menjelaskan di nomor 2 bagian 1. Jelaskan kenapa. Oh baik, kelompok 2, kelompok 3 tadi teman-teman belum paham betul bagian 1 tadi, mereka belum paham betul, tolong dijelaskan ulang. Oke, Erin, bagian 1. Tabel itu masih belum tabel itu. Baik, dengar silakan. Jangan bukan kelompok 2 ya, kelompok lain silakan menarik. Baik. Menentukan persamaan garis dapat mengetahui kondisi bahan bakar terhadap jarak tempuh. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar. Bahan bakar dalam volume liter. Jarak kilometer. 1 liter sama dengan jarak 12 kilometer. 2 liter sama dengan jarak 24 km. 3 liter sama dengan jarak 36 km. 4 liter sama dengan jarak 48 km. 42 liter sama dengan jarak 504 km. Bagaimana kelompok 2 sudah dijelaskan tadi bahwa 1 liter dia bisa menempuh jarak 12 km. Tapi kalau dia 2 liter dia bisa menempuh jarak 24 km. Maka kalau 3 liter dia bisa menempuh jarak 36 km. Bagaimana kelompok 2? Oke, sudah bisa diterima. Masih ada lagi? Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 2, tolong jelaskan yang B tentang cara membuat grafik. Oh, menggambar grafik. Mereka masih bingung menggambar grafik. Bagaimana caranya sampai kita dapat grafik seperti di papan tulis itu? B. Membuat grafik. Langkah-langkah membuat grafik. 1. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar. Sudah ada di bagian atas. 2. Menentukan titik-titik koordinatnya. Misalnya B sama dengan banyaknya bahan bakar dalam kurung liter. C sama dengan jarak yang ditempuh kilometer. Maka dari tabel tersebut diperoleh titik-titik koordinat adalah sebagai berikut. 1,12, 2,24, 3,36, 4,48, 42,504. Teman-teman sudah selesai penjelasan kelompok 2? Terima kasih Amelie. Oke, kelompok 4 bisa menerima? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke. Jadi sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita berdiri, kita relax dulu sedikit. Ayo berdiri. Saudara, kita tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Angkat, belum angkat itu. Tepuk 3 bagaimana? Ulang. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Tepuk 5 ke atas satu kali saja. Ulang. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih karena kalian sudah berdiskusi, sudah menemukan. Nanti setelah ini dikumpulkan RKPD-nya, dikumpulkan RKPD bersama gambar grafiknya dulu. Baik, sekarang kita lihat dulu yang materi tadi tentang menggambar grafik garis lurus. Oke. Tadi kita sudah berdiskusi
grafik bagaimana menentukan sampai dengan membuat grafik persamaan garis lurus. Ingat persamaan garis lurus itu persamaan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah K. Jadi dari LKPD terdiri dari 2 soal bisa disimpulkan bahwa untuk menggambar grafik garis lurus berarti yang pertama kita harus menentukan minimal 2 titik koordinat. Setelah menentukan 2 titik koordinat, kita meletakkan titik-titik koordinat pada diagram kartesius. Yang berikut kita menghubungkan titik koordinat dengan menarik sebuah garis lurus. Nah, itu kalau masih soal yang bukan pemahaman materi. Tapi kalau sudah menyelesaikan masalah seperti tadi Pak Ardi yang mengisi bahan bakar, berarti kita harus analisa dulu. Apa yang mau kata kunci di sini apa? Oh tadi yang menjadi kunci itu adalah jarak dengan jumlah bahan bakar. Itu yang diambil untuk kita buat tabel. Jadi kita buat tabel dulu. Setelah dari tabel kita menyelesaikan dapat titik potong atau titik koordinat, baru kita menyelesaikan grafik. Nah, jadi ada 3 langkah untuk menggambar grafik. Yang pertama kita menentukan titik potong, yang kedua kita meletakkan titik potong itu pada diagram kartesius, yang ketiga kita menghubungkan. Oke, sebelumnya itu Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang mau beri komentar? Silakan. Ada yang bagaimana dengan materi kita hari ini, dengan model pembelajaran kita hari ini tadi PBL kita disajikan masalah dulu. Kalian sendiri menemukan kan? Iya. Bagaimana? Terus bagaimana dengan materi diskusi kita hari ini? Materi kita hari ini bagaimana? Apakah cocok dengan model yang Ibu buat tadi dengan model PBL? Cocok tidak? Silakan. Ibu minta salah satu atau beberapa orang silakan dilanjutkan. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Senang? Ada yang senang tidak? Senang. Silakan menyampaikan. Isfani silakan menyampaikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami juga bisa mengetahui caranya menentukan titik koordinat seperti ini. Jadi Oke, dari pertanyaan kalian sudah bisa menentukan cara menggambar grafik seperti ini. Tepuk tangan untuk Isfani. Yang lain lagi dari Excel, silakan. Kami telah mengetahui materi tentang persamaan garis lurus. Bisa lebih mengetahui memahami materi persamaan garis lurus. Yang lain lagi, silakan. Putri. dengan belajar materi ini kami bisa mengetahui cara menentukan titik koordinat, jarak tempuhnya, dan kami bisa mengerti, bisa bisa mempraktikkan dalam tugas saya sebisa. Pintar, tepuk tangan untuk kita bisa tahu. Jadi besok lusa, misalnya kalian sudah punya kendaraan, kalau punya mobil, misalnya Putri bisa tahu, oh saya ini kalau saya mau jalan mau pergi sampai ke sebuah kampung pergi di Adonara, berarti saya harus isi bahan bakarnya sekian liter. Jangan sampai belum sampai di Adonara, belum sampai di Ladang Tuka, bahan bakarnya sudah habis. Berarti punya manfaat atau kita bisa tahu jarak sekian bahan bakarnya yang harus diisi sekian liter. Oke, bagus. Siapa lagi? Masih ada? Bagaimana model PBL, model pembelajaran tadi? Cocok tidak dengan materi kita bersama yang kalian paham tidak? Masih suka belajar matematika tidak? Masih. Matematika tidak sulit kan? Tidak.
soal untuk tes. Oke? Nanti Ibu sudah siapkan satu soal. Silakan kalian menyelesaikan soalnya. Nanti boleh kembali ke duduk biasa, tapi kena selesaikan soalnya. Jadi Ibu sudah siapkan soal. Nanti di sini ada soal, nanti langsung tinggal ditulis nama, langsung diselesaikan di lembaran ini ya. Tidak bisa ambil kertas lain lagi. Oke, kembali ke tema tadi. Duduk yang lurus, kembali ke ini. Sudah siap semua? Siap. Pensil pulpen lengkap toh? Iya.
3 menit lagi. 3 menit lagi.
Baik, sudah dikumpulkan semua. Oh, sorry. Nanti LKPD-nya juga dikumpulkan. LKPD dan nanti ikuti bawah untuk kumpul LKPD. Sampai aja boleh di bawah. Sering kumpulkan semua. Jangan lupa di LKPD sudah tulis nama anggota kelompok ya. Sudah. Oke, sebelum itu perhatikan ini penyelesaian untuk soal nomor 2 tadi ya. Masalah yang kita selesaikan seperti ini. Jadi bahan bakar kalau 1 liter dia menempuh jarak 12. Jadi kalau dia naik 2 liter dia di sini 24. Jadi di sini 24. Kalau 3 liter berarti 36, 4 liter menempuh jarak 24 km. Berarti kalau sampai dia kehabisan bahan bakar, dia sampai pada jarak yang ke 504 km. Dengan menghabiskan 42 liter bensin. Jadi kalau Pak Adi isi 42 liter saja, berarti hanya menempuh jarak sampai dengan 504 km. Sudah? Baik. Nanti untuk materi kali berikut, pertemuan berikutnya kita masih di KD yang sama, kita kesamaan garis lurus. Hanya kita berpindah topik ke menentukan gradien garis. Menentukan gradien garis. Setelah kita menentukan grafik, kita menentukan gradien garis. Oke. Tugasnya nanti di bahan ajar itu ada tugas ya. Tugasnya itu nanti diambil di bahan ajar. Nanti diselesaikan, dikumpul pada pertemuan minggu depan. Di hari Senin nanti kita lihat situ dikumpulkan tugasnya. Ini di bahan ajar. Itu? Ya, Ibu ada tugas. Ada tugasnya toh? Ada. Selesaikan di buku tugas. Ya, Ibu. Selesaikan di buku tugas, nanti hasil itu dikumpulkan. Oke. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang bingung? Silakan. Oke. Kalau sudah selesai, silakan bertanya. Ingat, minggu depan tadi kita belajar tentang apa tadi? Gradien lurus. Ingat, pembelajaran tadi kita tentang menggambar grafik. Ingat baik-baik langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau kita sudah bisa menggambar grafik, berarti kita mengerjakan gradien lurus kita sudah bisa mengerjakan. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Kita kembali ke rumah, sebelumnya itu kita berdoa. Oke, Ibu minta 1 orang lagi untuk mengisi doa. Dan teman-teman semuanya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran kami tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami, menyertai kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau istirahat, kami memohon Tuhan lindungilah kami dalam istirahat dan dimanapun kami berada. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang untuk kita semua.